Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah Nabi Assalam qabla al-kalam. Sebelum bicara, sebelum ceramah, sebelum khutbah, sebelum pidato, sebelum sambutan, itu lebih didahulukan menyampaikan salam, supaya yang menyampaikan salam dan menerima salam semuanya pada selamat. Yang nggak baca amin itu berarti nggak mau selamat. Yang selamat cici, gayanya salam itu memang berbeda-beda. Kalau mau khutbah, ceramah, tausiah, seperti tadi menyampaikan salam. Tapi kalau ada salam yang mengagetkan, Assalamualaikum, itu kira-kira salamnya siapa itu? Orang menagih utang. Menagih utang, mengejutkan. Yang punya utangnya lari ngumpet, biasa. Yang paling takut orang kalau sudah ditagih. Lagi gaya salamnya Assalamualaikum. Kira-kira siapa itu? Kita minta melas dengarnya. Siapapun orangnya, kalau sudah Assalamualaikum, kasih. Kata Nabi, walau alal farsi, meskipun dia di atas kuda, tetapi dia menjadi orang peminta-minta, kasih. Cuma malu kalau orang kaya. Aib, jangan. Ada lagi salamnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau ngapain tuh? Mau pinjam duit? Kasih. Pinjam menolongin orang susah. Kalau kita mau menolong orang yang susah, nanti di akhirat kita ditolong oleh Allah. Makanya hidup jangan jadi orang bakhil, koret, medit, pikir, kumat, jangan. Dan lagi kayak salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi perlombaan berdacil dan icil. Jadi harus kita tahu. Baik, kajian kita hari ini akan mengangkat salah satu hadis. Saya baca dalam hadis Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bapak yang tidak punya kitabnya beli, ibu nggak punya kitabnya beli. Kitabnya berbahasa Arab, hadisnya berbahasa Arab, Qurannya pun berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab karena turunnya di tengah-tengah masyarakat Arab, la'allakum ta'qilun, supaya dapat dipahami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para kiai, para guru, para ustaz yang saya muliakan, juga para ustazah, pengurus masjid Syekh Al-Azhar yang
yang saya hormati, guru saya Bapak Edi Fortan, ini guru saya. Asli ini guru saya. Bukan asli, asli. Fasih, asli. Dengan Pak Dr. Agus, dan pengurus USID, jamaah sekalian yang berbahagia. Memang tiap minggu seperti ini saya punya jadwal keliling di Jakarta, di Bogor, di sini minggu. Barusan pulang dari Cirebon, ada pengajian juga seperti ini. Kalau pagi minggu di Ciawi itu, Bapak kalau mau ke Sukabumi lewat Ciawi ada Masjid Al-Tahirin, dikenalnya oleh jamaah Masjid Biru. Lebih dikenal lagi Masjid SBY, itu sebelah kanan, karena dia penasehatnya, pembinanya. Kalau minggu Ahad seperti ini ada, cuman jamaahnya memang nggak sama dengan jamaah. Nggak banyak di sana, yang hadir paling 5.000. Berapa Bu? Ini ada 10.000. Ya, tambahin malaikat. Ya. Pertanyaan dari jamaah ini, Ustadz ngajar di mana-mana, apa dia belajar? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ada jamaah tanya, ini Ustadz kemana-mana ngajar, kapan dia belajarnya? Apa dia belajar juga? Ini pertanyaan. Sama dengan yang Ustadz nyuruh orang bersedekah, apa dia sendiri sedekah apa enggak? Nah, itu pertanyaan bagus itu. Bagus, enggak punya malu dan pertanyaan. Iya, sebelum Ustadz ngajar pasti belajar. Sampai kapan? Ya sampai akhir hayat. Sampai hari ini guru, Ustadz, kiai, ulama itu semuanya belajar. Bukan hanya ngajar saja, belajar. Tetap jadi muta'alim, karena kedudukan kita ini memang pertama kata Nabi, kun aliman, kun aliman, jadilah kamu seorang yang alim, yang berpendidikan, yang mengajar, yang berilmu. Pertama, kun aliman, au muta'alliman, ini kedudukan yang kedua. Atau kalau kamu tidak bisa mengajar, tidak bisa jadi orang alim, muta'alliman. Jadi kami juga, saya juga jadi muta'allim. Termasuk kita semua ini muta'allim, orang yang belajar. Kedudukan yang ketiga, au mustami'an, jadi pendengar setia. Pendengar setia, mendengarkan, tekun, khusyuk. Masya Allah, kalau saya lagi ngaji begini, lihat jamaah khusyuk semua tekun. Jamaah, oh tidur. Pada begini, dikira khusyuk, nggak tahu tidur. Bagus, tidurnya di majelis ilmu aja sudah bagus. Silahkan kalau mau tidur, nggak apa-apa. Biar saya mencet terus. Cuman mau dicatat oleh malaikat, ini orang tidur ya, lewat aja. Mustami'an, yang keempat, au muhibban, cinta, senang. Cek bahasa Jerman mah resep. Bahasa apa ya? Jerman jajar kauman resep, senang, cinta, mahabbah, muhibban. Betah duduk di majelis ilmu. Jadi alim tidak, muta'alim tidak, mustami juga tidak, karena kupingnya sudah tuli, nggak kedengaran apa-apa, tapi cinta duduk di majelis. Ini masuk kelompok yang keempat, masih dapat itu. Asal kata Nabi, fala takun khamisan, jangan jadi masuk golongan yang nomor 5. Alim tidak, muta'alim tidak, mustami tidak, muhibban tidak. Nomor berapa itu? 5. Fala takun khamisan, jangan masuk golongan yang kelima. Jangan. Alim tidak, muta'alim tidak, mustami tidak, muhibban tidak. Ya golongan yang kelima. Maka rusak tadi. Kedudukan orang alim dengan orang yang muta'alim ini kata Nabi dua-duanya dalam kebaikan.
Banyak hadis-hadis yang menjelaskannya. Al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Kalau ibu-ibu bawa catatan, bawa buku, bawa pena, bawa pensil, bawa pulpen, catat. Pertama hadis yang pertama, catat kun aliman aw ta'liman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamisan fatah. Sudah catat? Boro-boro nancep aja itu pulpen. Ya. Hadis yang berikutnya, al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang yang mengajar dengan orang yang belajar, dua-duanya berada kedudukannya fil khair, dalam kebaikan. Jelas ada alim, ada muta'allim, ada yang mengajar, ada yang belajar. Syarikani fil khair. Kita berada di dalam kebaikan. Di sini kita duduk di satu tempat, raudhah namanya, taman, raudhah min riyadil jannah, taman surga. Di sini ada dua taman, Bu. Ada taman surga, ada taman kota. Tinggal pilih. Ya, mau taman surga atau mau taman kota? Silakan kalau mau taman kota, nah ibu-ibu jalan. Buka jilbab, buka mukenanya, buka bajunya, tinggal celana sendiri. Apa? Taman kota mati, tinggal botok. Di sini taman surga, raudhah min riyadil jannah. Orang kalau ke Mekah, ke Madinah, kalau tidak ke raudhah, ke Madinah, apa kata? Rugi rasanya. Masuk ke Masjid Madinah tidak sampai ada duduk di raudhah. Raudhah itu satu tempat antara mimbar dengan rumah Rasul, itu ada taman, raudhah min riyadil jannah. Segala doa dan pinta dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu pergi haji, Masya Allah ceritanya, saya duduk di raudhah terus di Madinah. Enggak lepas, kalau sholat di situ, iktikaf di situ, baca Quran di situ, zikir di situ. Pulang haji enggak kenal lagi raudhah, bahwa di sini pun ada raudhah. Di sini pun ada raudhah. Bukan di sana saja, ada di sini pun ada raudhah. Jadi jangan cerita saya tiap hari di raudhah, pulang haji nggak kenal majelis taklim, nggak kenal raudhah min riyadil jannah yang ada di sini. Hampa ibadah. Saya bersyukur, kita bersyukur Bapak Ibu sudah menetapkan setiap Ahad pagi berada di Masjid Syarif Al-Azhar ini, menunjukkan Bapak menuju jalan ke surga. Amin. Kemudian duduk, nggak bawa buku, nggak bawa pensil, nggak bawa pen. Sudah. Itu sudah termasuk belajar. Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah Muhammad SAW, saya baca dalam hadisnya dalam kitab Tanqihul Qaul. Kata Nabi Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min 'idki alfi raqabatin. Hafal lu hadisnya? Hafal Pak? Hafal Ustaz. Jadi hafal siapa Bu? Pintar juga jawab. Siapa yang ngajarin ya? Ustaz juga yang ngajarin. Kalau ditanya hafal ibu bapak, hafal Ustaz, gitu bagus saja. Daripada dusta padahal nggak hafal, ngaku hafal, itu namanya dusta. Udah lebih baik hafal Ustaz. Jadi hafal siapa? Yang dapat ngapalin. Saya sebelum berangkat ke sini saya hafalin dulu, saya baca dulu kitab. Dalam kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Tadi hadis tadi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'iddi alfi raqabatin. Hei Ibnu Mas'ud, engkau duduknya saja di majelis ilmu ini 1 jam saja, sa'atan fi majlisil ilmi. La tamassu qalaman, engkau tidak memegang pena, enggak memegang kolam, enggak memegang pulpen, enggak nulis. Wa la taktubu harfan, 1 huruf pun engkau tidak menulis, pokoknya diam. Cuman pendengar saja, mustami.
khairul laka min 'idki alfi raqabatin, lebih baik bagi kamu hai muslim daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Besar pahalanya duduk di majlis ilmu. Man jalasa 'inda al-'alimi sa'atan aw sami'a minhu kalimatan a'tallahu jannatin kullu jannatin mislu dunya marratayn. Tuh. Hadisnya juga tanten aja karena di sini ada mana pengantin? Duduk di majelis ilmu sa'atain 2 jam mendengarkan tausiah hanya 2 kalimat saja, Allah memberikan 2 surga. Tiap surga luasnya antara langit dan bumi, penuh dengan pahala, ganjaran, balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang, bagi hamba yang menuntut ilmu. Ibu berangkat dari rumah ke sini itu sudah dihitung jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kita pemikiran kita yang namanya jihad itu angkat senjata. Iya dulu zaman Rasul yang namanya jihad itu angkat senjata, memerangi orang kufar Quraisy, jihad berperang dengan senjata, dengan pedangnya di atas kudanya, jihad. Tapi kata Nabi itu termasuk masih jihad kecil. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita kembali setelah berperang Badar ini, dari jihad yang kecil ini kita akan menghadapi jihad yang paling besar. Sahabat kaget terkejut. Kata sahabat, ayo jihadil akbar ya Rasulullah. Mana lagi yang namanya jihad akbar? Bukankah ini jihad akbar? Berapa banyak tentara muslim yang terbunuh dalam medan juang? Bukankah ini jihad akbar, jihad yang terbesar, perang Badar? Kata Nabi, ini kecil. Nih di depan kita jihadul akbar. Apa? Jihadul nafsi, memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu ingin membawa, menyeret kita, menuntun kita, menjerumuskan kita ke jalan yang dimurkai oleh Allah. Itu jihadul nafsi, itu melawan hawa nafsu. Luar biasa. Tidak mustahil Bapak Ibu mau berangkat dari rumah ke sini, banyak godaan, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan. Alami turun hujan, ledeng petir, banjir. Mau berangkat kata istrinya, gak usah berangkat Pak, ustaznya juga pasti gak datang, orang hujan tuh melayah setan tuh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati. Setan berbentuk jin, ada setan berbentuk manusia. Minal jinnati wan nas. Terakhir lagi itu ayat dari Fatihah. Terakhirnya surat An-Nas itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Setan yang mengganggu kehidupan manusia. Setan yang berbentuk jin dan setan yang berbentuk manusia. Kalau setan yang berbentuk jin, bacakan isti'adzah, bacakan basmalah, bacakan surah, kabur dia. Terbirit-birit, angus, kosong, takut, ngeri. Begitu dibacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabur dia. Enggak berani menggoda. Bismillahirrahmanirrahim, kabur dia. Kalau orang sudah menyebut nama Allah, setan kabur, takut. Berarti ini orang masih ingat zikrullah. Setan tidak berani mengganggu. Setan mengganggu orang kalau sudah lupa dari zikir Allah, zikir ingat kepada Allah, baru setan gampang. Kalau sudah lagi baca surat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, kabur setan, takut. Tapi setan berani kalau melihat hambanya lagi ngelamun. Bapak ngelamun, kata setan, ini dia jadi gampang godanya. Makanya jangan banyak-banyak melamun. Diperintahkan bertafakur, bukan untuk melamun. Ngerawang kemana-mana, pikiran kemana-mana.
kesurupan, kemasukan jin. Alladzi yusisu fi sudurin nasi minal jinnati. Nah, yang sulit ini mengusir setan yang berbentuk manusia. Berat. Ini 1 lawan 1 berhadapan. Setannya kelihatan tuh. Minal jinnati wan nas itu kelihatan. Kita mau ke masjid, mau doa, mau taklim, ketemu, mau kemana? Bisa jadi pengajian tadi saya. Nggak usah ngaji. Siapa usahanya? Dia mau ngomelin melulu ngajarnya, ngomelin melulu dia. Makanya saya nggak mau datang, ngomel melulu dia mah. Kita nggak ada benernya, salah. Nggak usah datang. Siapa tuh yang bicara? Bentuknya tapi setan menghalang-halangi orang untuk berbuat kebaikan. Siapapun kita mau lakukan kebaikan, mau sedekah dilarang, kemudian mau berbuat baik dilarang. Setan. Baik, saya angkat kajian kita dengan waktu selama 20 menit ini. Kata Nabi ada 4 untuk membahagiakan dalam kehidupan seseorang. Catat. Saya bacakan hadisnya dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulaqahu salihin wa an yakuna rizquhu fi baladi. Sudah dicatat? Kapan nyatetnya? Orang saya lihatin pada diem aja. Kan kedudukan bapak ini mustami, golongan yang ketiga. Mendengar modalnya udah telinga aja. Modalnya telinga, dengarkan, perhatikan, fastami'u, dengarkan. Lihatkan. Kata Nabi arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulaqahu salihin wa ayakuna rizquhu fi baladi. Emang Quran hadis. Jawab Allah salah, jawab amin salah. Diam aja dah. Emang serba salah nanti. Arba'un itu artinya arba'un min sa'adatil mar'i. Itu 4 di antara yang membahagiakan kehidupan manusia. Ini kalau orang yang ahli ngaji ini ahli nahwu. Ini arba'un, ini khabar muqaddam min sa'adatil mar'i, jumlah jar majrur mubtada muakhar. Hati enggak? Mati. Sudah dibawa ke ilmu nahwu memang susah. Makanya kalau kita ingin memahami Al-Quran dan Al-Hadis, ternyata miftahnya, kuncinya, rahasianya itu pahami dulu ilmu nahwu, sharaf, bayan, badi, mantik, isti'arah. Pahami dulu bahasa Arab, sastra Arab. Wan nahwu awalan ayyu'lama idil kalamu dunahu la yufhama, kata Imriti. Hafal bu? Bapak? Kalamuna lafzun mufidun kastakin wasmun mufidun summa harfun ilkani. Apa? Boro-boro alfiah. Ismu yu'ayyidu musamma mutlaqa alamuhu kan ya'falin wa khirniqa. Alfiah boro-boro, kitabnya juga nggak tahu ya, masalah. Ini kuncinya ternyata memahami Quran dan hadis. Kalau kita mengerti sastra Arabnya, ilmu nahwu, sharaf, bayan, baliknya,
akan kefaham itu Al-Quran dan Al-Hadis. Arba'un min sa'adatil mari itu 4. Di antara yang dapat membahagiakan seseorang itu kan khabar. Mestinya khabar itu ada di ujung, mubtada dulu baru khabar. Ini khabar dulu, namanya khabar muqaddam, jumlah jar majrur, mubtada muakhar. Kata ibu saya nggak ngerti, Ustaz udah jangan gitu, tambah pusing ini ngaji. Jadi ngaji, saya juga ngaji. Guru saya sudah meninggal, Kiai Muhammad Syafi'i Adami. Itu kalau pagi yang belajar itu bukan anak kecil, bukan sekedar bapak, sekedar ibu, tapi yang belajar ini para ustadz, para kiai, bawa kitab, bawa tafsir Ibnu Katsir, bawa Sahih Muslim, bawa Mughni Muhtaj, bawa ngaji. Kiai yang baca, kita buka kitabnya, ngaji. Karena kita kedudukan menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai ayunan sampai masuk ke liang lahat. Jadi bapak kalau belum masuk ke liang lahat jangan berhenti ngaji. Tapi besok-besok bapak ibu sudah masuk ke liang lahat, ada pengajian mingguan hari ini umpamanya yang ajar saya, bapak tolong jangan kembali ke Mesir, diam saja di kuburan. Dia ingat, oh iya ini pengajian di Masjid Syarif Al-Azhar, dia datang, cukup. Gimana kira-kira reaksi kita, Bu? Reaksi kita bagaimana? Jangan kabur, suruh duduk di depan, suruh pidato. Coba pidato bagaimana kehidupan di alam barzakh. Dia pengalaman, dia sudah alami alam barzakh, sementara kita belum. Kita sebatas alladzina yu'minuna bil ghaib. Tadi ayatnya dibaca oleh anak kita. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita wajib percaya adanya alam gaib, termasuk alam barzakh, alam kubur. Itu termasuk. Kita kalau ingin menjadi kedudukan orang yang muttaqin harus beriman, harus percaya adanya alam gaib. Sementara saudara kita tadi yang cukup datang suruh cerita karena dia sudah ada di alam gaib. Ada kan kira-kira gitu ya, yang udah dikubur ya balik ada pengajian. Pada kabur. Jangan kabur, suruh pidato, suruh duduk dulu. Nih yang sudah di alam gaib duduk di sini. Ini coba melihatin mukanya, ketakutan. Yang pidato, dia cerita, bersyukur. Ternyata orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, orang yang ibadah, orang yang beramal saleh di alam barzakh mendapatkan raudhah min riyadil jannah, ada taman surga. Sebaliknya orang yang tidak beriman, orang yang tidak takwa, orang yang kafir, orang yang kufur, orang yang ingkar, bukan taman surga yang didapat, tetapi kuburan tanah menggencet dirinya, menjepit dirinya sampai menjerit, menyiksa orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum masuk ke alam mahsyar, belum masuk ke dalam neraka, sudah di alam barzakh, di alam kubur, sudah disiksa. Itu namanya siksa kubur. Bagi orang yang beriman, itu namanya nikmat kubur. Bapak Ibu, bapak-bapak percaya nggak sih saya bicaranya? Kalau nggak percaya silakan dah di luar. Ya. Kalau memang nggak ada siksa kubur, balik lagi di sini. Kalau nggak ada nikmat kubur, balik lagi lapor, Ustaz. Nggak ada apa-apa, bagus. Awas. Baca itu syair kubur. Syair kubur itu tidak sembarangan ulama menyusun syair kubur. Itu diambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana pedihnya siksaan orang yang di alam barzakh, di alam kubur, menyiksa. Ada namanya ular sujaul aqra, ular yang besar. Itu mengambil
memakan, menggigit sejauh akram, menyiksa orang-orang yang ingkar kepada Allah. Diutus oleh Allah sejauh akram siksa sampai menjadi. Di dalam Al-Quran yang terakhir surat An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ada ayat itu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu orang kafir menjerit, ya laitani, dia minta hanya kepada Allah, kuntu turaba, jadikan saya debu tanah agar supaya tidak merasakan siksaannya neraka yang pedih ini. Itu orang kafir ternyata menjerit-jerit, mengaduh, merasakan sakitnya disiksa dalam neraka, disiksa di alam barzakh. Sampai orang kafir berkata, kata Allah, diabadikan ucapannya di dalam Al-Quran, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mana tahu bagaimana akibat orang-orang yang telah meninggal, bagaimana akibat orang-orang nanti di alam barzakh, di alam mahsyar, di alam dikumpulkannya manusia, bagaimana orang yang masuk dalam neraka. Makanya kita jangan nantang neraka, Pak. Jangan nantang neraka. Artinya jangan nantang penjara. Itu anak yang nyolong motor digebukin masuk penjara. Apa dia? Nyesel kau. Ampun, gak mau lagi lah. Sebenarnya bukan menyiksa orang, yang menyiksa kesalahannya yang nempel pada dirinya, dosanya yang disiksa. Hanya nempel pada dirinya, maka dirinya itu yang dipukul. Dan kita nggak berbuat salah apa-apa. Mana kita di mana? Mana iya kita dipukul, betul? Mana iya kita disiksa. Karena kita tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat kezaliman, tidak buat kerusakan. Maka peliharalah diri kita untuk memelihara keselamatan hidup kita. Duduk di majelis ilmu. Karena yang disampaikan ini merupakan wasiat-wasiat, pesan-pesan. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Baik. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 yang dapat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, dalam rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang pertama apa kata Nabi? Antakuna zaujatuhu salihatan. Catat. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Antakuna zaujatuhu salihatan. Fa'il maf'ul dari kana. Yang pertama, seorang suami, Bapak suami ya, suami dari seorang istri. Antakuna zaujatuhu salihatan. Seorang suami mempunyai istri yang salihah. Zaujatuhu mufrad. Seorang suami mempunyai istri, bukan seorang suami mempunyai istri. Enggak diulang kan? Begitu
Seorang suami mempunyai istri, kata suaminya alhamdulillah disebut 2 kali. Salihatan, seorang suami mempunyai istri yang salihah. Gembira apa tidak, Pak? Seorang suami mempunyai istri yang salihah. Apa tidak senang? Istri salihah, istri yang taat, menjalankan agama dengan baik, istri yang bisa menjaga kehormatan, menjaga rumah tangga dengan baik, istri yang taat kepada suami, istri yang sabar, istri yang ikhlas. Tuh. Jadi ukuran istri yang salihah itu, Pak, bolehkah saya kasih tahu, Pak? Iya, kalau Bapak yang nasihatin ini sih, tahu aja Bapak. Kayak ustaz aja itu penyakitnya begitu dalam rumah tangga. Kalau suami nasihatin istri, apa kata istri? Bapak kayak ustaz aja tuh. Padahal benar. Harusnya ibu harus bersyukur. Seorang suami memiliki istri yang salihah. Sekarang dibalik. Bahagia seorang istri mempunyai suami yang bertanggung jawab. Kata istri, dengerin tuh suaminya, kan satu-satu. Kalau saya ngomong, kata istrinya, bisa aja sih itu. Tapi kalau ustaz yang ngomong, ya. Seorang suami mempunyai istri yang salihah, sebaliknya seorang istri mempunyai suami yang bertanggung jawab. Kan ada seorang suami punya istri tidak salihah. Kan ada seorang istri punya suami yang tidak bertanggung jawab. Ada nggak yang begitu? Mana dia orangnya? Tunjuk aja, tunjuk. Nanti saya kasih ngobrol berdua di sini. Jadi seorang istri yang saleh itu merupakan satu kebahagiaan dalam kehidupan rumah. Apalah artinya harta kekayaan, rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, tapi istri tidak ibadah, tidak taat, tidak bisa menjaga keluarga, tidak bisa menjaga diri, menjaga rumah tangga, di mana kebahagiaan? Tapi meskipun kita hidup sederhana, Pak, memiliki istri yang salihah, Masya Allah, rasanya adem. Padahal kita hidup sederhana. Usaha juga penghasilan kadang-kadang dapat 4 juta, 5 juta sederhana. Tapi punya istri yang salihah merupakan kebahagiaan. Hidup di rumah, iya sih dikatakan mewah, padahal mewah itu mepet dengan sawah. Tapi punya istri yang saleh merupakan kebahagiaan. Ukuran istri yang saleh itu macam apa? Bo, kata Nabi, istri yang salehah itu ukurannya seorang istri sudah melaksanakan sholat, catat betul, melaksanakan puasa, menjaga kehormatan, taat terhadap suaminya, udah istri salihah. Sehingga Nabi mengatakan dakhalatil jannah, masuk surga. Udah, itu aja itu. Untuk menempatkan diri sebagai istri yang salihah, ingat peringatan. Kata Nabi, al-mar'atu idza salat khamsaha wa shamat syaraha wa hafilat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Mana-mana seorang istri sudah melaksanakan salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kehormatannya, taat terhadap suaminya, surga bagian, surga bagian, surga bagian. Terikul udah
pada ngomong. Udah tenang, Bu, duduk di majelis ilmu, tenang. Ya, ibu harus bersyukurlah sekalipun ibu punya uang belanja buat besok di rumah nyimpan cuma tinggal 50 juta. Tenang, Bu, tenang. Sekalipun suami ibu penghasilan usaha sehari kadang-kadang 2 juta, 3 juta, bersabar. Alhamdulillah, saya ada tenang yang memberikan tausiah untuk belanja besok. Tenang saya, maaf. Ini merupakan kebahagiaan seorang suami punya istri salihah ibadahnya tekun, bangun malamnya rajin. Betul Pak, istrinya bangun rajin bangun malam. Ngapain? Wes bablas, tahajud, minta kepada Allah. Minta kaya kepada Allah, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Jangan pengen kaya pergi ke dukun, salah alamat. Cari dukun pengen kaya, datang pun. Saya pengen kaya pun. Kata dukun, orang saya juga belangsa. Salah alamat kata dukun. Minta kaya ke saya, salah. Allah. Caranya bagaimana? Munajat, minta kepada Allah. Siang sibuk dengan segala kegiatan, malam bangun, malam bangun. Wa rajulun dzakarallah fi khalwa fafadat ainahu. Seseorang bangun di tengah malam, zikir kepada Allah, munajat kepada Allah, minta kepada Allah. Fafadat ainahu, sampai mengalir air matanya, menangis. Menangisnya di tengah malam, hanya Allah yang tahu. Kalau suaminya yang bangun, istri tidak tahu suami sedang nangis. Kalau istrinya yang bangun tahajud, suaminya tidur, suami tidak tahu istri sedang menang. Munajat kepada Allah. Pikir dulu. Katakan kepada Allah, ilahi lastul firdausi a'la wala aqwa 'ala an-naril jahim fahabli taubatan waghfir dzunub fa innaka ghafirudz dzambil 'adzim. Menangis. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjat apalagi suruh sedekah, suruh nyebut Allah, pelit. Kalau dimintain infak untuk pembangunan masjid pesantren, berat. Ini nyebut Allah saja. Yang sama. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kepaksa itu jangan. Malu kalau nggak nyebut. Pokoknya dipaksa, kepaksa, terpaksa. Boleh minum dulu. Yang kuning apa yang putih? Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa terus? 5 menit lagi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
ayam tentrem. Kemarin-kemarin penyakit datang melulu, ya Bu? Penyakit apa? Sakitnya di mana kalau lagi merasakan sakit Bu? Di sini. Di mana sakitnya Bu? Di sini. Kalau Bapak di mana sakitnya? Di sini. Quran menjadi syifa, penyembuh hati yang sedang gelisah, resah, gundah, susah. Al-Quran yang menyembuhkan. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil alamin, lil mu'minin. Bapak taunya lil alamin tuh. Ibu-ibu kalau sudah dibacakan Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil alamin, lil mu'minin. Wala yazidul zalimina illa khasar. Aku turunkan Al-Quran menjadi syifa, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pedoman hidup kita Al-Quran. Allah turunkan untuk pedoman hidup kita. Hidup ingin selamat, ikuti Al-Quran. Apa kata Allah lewat Al-Quran? Ini ibu-ibu ya, menutup aurat seperti ini sudah melaksanakan perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya. Tutup aurat. Aurat perempuan itu wa auratul mar'ati kullu jami'il badan illa al-wajha wal kaffain fi shalah aw fil hajj. Aurat wanita itu seluruh badannya itu merupakan aurat dari kepala sampai kaki. Illal wajha wal kaffain, kecuali boleh dibuka wajah dan telapak tangan, itu pun fis shalah, waktu melaksanakan ibadah sholat, waktu melaksanakan ibadah haji, wajah harus terbuka. Kata ibu, habis kalau ditutup terus dan rumah jalan ke sini keselalu, susah, gak bebas, nggak apa-apa. Yang penting jaga pandangan mata. Ini pandangan pertama ini yang membahayakan. Pandangan pertama. Nah, apa? Memandang melirik. Ini lirikan pertama ini yang bahaya. Lirikan pertama. Nah, itu. Kata ibu Ustaz kepintar nyanyi lah. Siapa? Nyanyi itu salah satu seni dalam hidup manusia. Orang kalau punya jiwa seni, Bu, ya, hidupnya nggak bakalan susah Bu kalau kaya. Betul. Betul. Nggak bakalan susah hidup kalau punya jiwa seni. Nggak bakalan susah kalau Roma nyanyi. Betul, padahal nyanyi judi dong, ini kelompok Roma di sini. Apa itu judi? Nah, nyanyi judi, nyanyi namanya judi kaya. Tapi lihat orang yang benar-benar judi gimana? Ambruk. Orang judi itu, Pak. Saya ceritakan ke Bapak yang biasanya memang enggak, bukan Bapak ini maksudnya. Orang judi itu ya, kalau menang ketagihan, kalau kalah penasaran. Catat tuh. Judi itu, orang judi itu kalau menang ketagihan, kalau kalah penasaran. Akhirnya habis harta. Nyanyi judi kan ya. Moksin nyanyi judi kan. Aku melarat karena judi, aku sengsara karena judi. Gara-gara judi anak istri jadi sengsara. Maka judi itu diharamkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam
azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Kata Allah, judi, minuman keras, bermain tenung, ngasih nafsu, ngadu nasib, datang ke dukun, gimana pun nasib saya, oh kamu ini kalau kaya banyak uang. Nggak salah dukun, ya goblok kita dukun nggak salah, kamu ini wah kalau kaya banyak uang, senang. Tapi kalau nggak punya uang kamu belangsak hidupnya benar. Kata dia, iya benar dukunnya, iya dia dukun yang benar, akunya yang maklum. Itu nggak boleh. Wal azam, menyembah berhala, menyembah patung, itu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Semua perbuatan syaitan jauhi. Kita bersyukur kita menyembah Allah. Siapa yang kita sembah? Allah. Bersyukur. Kita harus ridha Allah menjadi Tuhan kita. Kita harus ridha Islam menjadi agama kita. Kita harus ridha Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul kita. Kita harus ikhlas, harus senang. Kata Nabi, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wajabat lahul jannah. Siapa orang yang ridha Allah menjadi Tuhannya, siapa orang yang ridha Islam menjadi agamanya, siapa orang yang ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasulnya, kata Nabi, wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Amin. Wajib baginya masuk surga. Wajib baginya masuk surga. Baterainya habis. Jadi 4 yang dapat membahagiakan dalam kehidupan seseorang. Baru 1 yang saya angkat, antakuna zaujatuhu salihatan, seorang suami memiliki istri yang salihah, seorang istri mempunyai suami yang bertanggung jawab. Baru 1 yang saya angkat dari hadis Rasulullah, dari kitab Muhtarul Hadis An-Nabawiyah. Tinggal 3 lagi, insyaallah yang 3 lagi ini akan saya sampaikan dalam pengajian ini pada tahun yang akan datang 2015. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.